perkenalkan nama saya Kasih Rumengan dari kelas 10 IPA 1. Saat ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia mengenai teks laporan hasil observasi. Struktur isi teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pengertian teks observasi. Teks observasi merupakan teks yang berasal dari observasi atau pengamatan dan juga merupakan sebuah teks yang berisi penjabaran. Teks observasi termasuk jenis yang berisi penggambaran atau pendeskripsian sifat-sifat umum, ciri atau bentuk, contohnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, atau yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Beberapa ciri dari teks observasi. Ciri umum teks observasi yang pertama ada isi teks bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi atau pada saat pengamatan dilakukan. Yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpang atau dugaan-dugaan yang tidak tepat, juga pemihakan terhadap sesuatu. Yang keempat, ada teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Yang kelima, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Struktur isi teks laporan observasi. Yang pertama berupa pernyataan umum atau definisi umum, berisi penerangan objek pengamatan, klasifikasi, serta keterangannya. Yang kedua, deskripsi bagian atau aspek anggota, ide pokok yang berawal dari awal paragraf atau dedikatif, dan ide pokok yang berasal dari akhir paragraf atau induktif. Yang ketiga, deskripsi manfaat, deskripsi yang memaparkan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Yang terakhir ada ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Ciri bahasa teks laporan hasil observasi, yang pertama bahasa singkat, padat, dan jelas. Yang kedua sesuai fakta. Yang ketiga bersifat global. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kasih Rumengan dari kelas 10 IPA 1. Saat ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia mengenai teks eksposisi. Definisi teks eksposisi yaitu teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi untuk memaparkan dan menjelaskan suatu informasi. Teks eksposisi dapat berisi suatu topik permasalahan. Topik permasalahan tersebut lalu dikaji berdasarkan sudut pandang penulis. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis adalah bagian yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan tertentu yang diangkat oleh penulis. Contoh, kopi dapat membantu menjaga kesehatan mulut dan gigi. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi adalah bentuk ulasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Walaupun dalam pengertian yang umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Contoh, kopi juga mengandung zat trigonelain yang mencegah gigi berlubang. Yang ketiga ada penegasan ulang. Ini adalah bagian terakhir dari struktur teks eksposisi. Contoh, kopi yang mengandung senyawa antibakteri terbukti dapat menjaga kesehatan mulut dari bakteri yang mampu mencegah gigi berlubang mengandung zat trigonelain. Sifat atau ciri teks eksposisi. Yang pertama, penunjukan sikap penulis melalui penggunaan pronomina dan kata bernada saran. Yang kedua, adanya hubungan yang sistematis antara satu fakta dan fakta yang lain melalui penggunaan kata hubung. Ciri-ciri bahasa teks eksposisi. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Teks eksposisi memaparkan informasi atau
pengetahuan seringkali dilengkapi dengan pendapat para ahli, contoh, dan fakta-fakta. 2. Bersifat informatif atau menjelaskan atau memaparkan. Teks eksposisi bertujuan memberikan informasi atau penjelasan dengan cara mengembangkan gagasan dengan harapan pembaca benar-benar mengetahui informasi atau penjelasan yang disampaikan itu. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Teks eksposisi menggunakan fakta-fakta untuk membuat rumusan dan kaidah yang dikemukakan itu lebih konkret. Yang keempat, tidak memengaruhi teks eksposisi, tidak berusaha untuk memengaruhi pendapat orang lain, tetapi berusaha menerangkan dan menguraikan pandangan atau pengetahuan seseorang setelah membaca uraiannya. Yang kelima, sering menggunakan kata pronomina, kita atau saya. Yang keenam, menggunakan istilah. Yang ketujuh, menggunakan bahasa baku. Yang ke-8, akhir teks berupa penegasan. Bagian akhir dari teks eksposisi berupa penguatan kembali atau penegasan terhadap pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta. Cirinya berupa kesimpulan bahwa apa yang diuraikan itu penting. Sekian dari saya, terima kasih.